Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. selamat sore, salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya. Eh, Rekan-rekan yang berbahagia, ya sudah anggap aja berbahagia semuanya lah. Eh, Sore ini kita melanjutkan sesi 7, manajemen pemasaran. Kita akan membahas topik tentang identifikasi segmen dan target pasar. Tapi kalau di bukunya Kotler yang terbaru, judulnya itu di sesi 8, di chapter 8 itu adalah Customer Driven Marketing Strategi. Artinya apa? Bahwa untuk mendrive customer, artinya mengarahkan agar perusahaan bisa dapat melayani pelanggannya dengan baik. Mereka harus kita drive ya, kita arahkan. Nah, di topik pertama itu pernah saya sampaikan bahwa ketika kita menganalisis lingkungan ya, lingkungan pemasaran makro, mikro. Nah, lingkungan pemasaran mikro itu kan diantaranya pelanggan. Artinya pelanggan itu adalah salah satu elemen di dalam analisis mikro ya, lingkungan mikro itu yang bisa diarahkan dalam tanda kutip ya. Misalnya kenapa kok bisa diarahkan? Misalnya produsen atau pemasar bisa mengarahkan pelanggan berkaitan dengan intensitas untuk mengkonsumsi sebuah produk. Nah, atau mengarahkan cara penggunaan produk. Itu kan yang dilakukan oleh pemasar, oleh perusahaan. Nah, sehingga customer itu bisa di drive, bisa di drive itu kan nyetir ya, bisa diarahkan gitu. Nah, untuk mendrive pelanggan atau customer, maka perusahaan harus menciptakan ini yang merah ini, create value, menciptakan sebuah value. Misalnya ketika kita perusahaan mengarahkan kepada konsumennya atau kepada pelanggannya dalam mengkonsumsi sebuah produk yang dihasilkan, itu harus di create sebuah value-nya. Misal untuk sebuah gadget gitu ya, maka silahkan misalkan harus ada prasyarat tertentu untuk charger, dari kapasitas chargernya, kemudian kabelnya. Nah, itu kan sebenarnya mendrive, mengarahkan konsumen, mengarahkan pengguna sebuah gadget. Nah, apa value-nya agar gadget yang dimiliki oleh customer itu tidak cepat panas, tidak cepat rusak dan sebagainya. Itu adalah value yang di-create. Nah, arahnya adalah perusahaan itu bisa mengarahkan pelanggan untuk mengkonsumsi sebuah produk tertentu, sebuah produk yang dihasilkan gitu ya. Nah, agar bisa mendrive, mengarahkan, maka harus dipilih konsumennya, harus dipilih pelanggannya kan gitu. Nah, oleh karena itu diawali dari bahwa sebenarnya kalau di sini kita ke sini. Nah, itu nanti saya memodifikasi slide ini dengan buku yang terbaru ya, bukunya Kotler. Jadi perusahaan itu tidak dapat
berhubungan dengan semua pelanggan. Artinya semua pelanggan yang dalam artian luas ya. Misal begini, eh, katakanlah misalnya orang Indonesia ini mengkonsumsi makanan sehari-hari beras gitu ya. Tentu kalau kita identifikasi beras, siapa pasarnya? Ya seluruh manusia di Indonesia ini misalnya. Tapi apakah kita sebagai produsen beras, kalau kita misalkan punya pabrik perusahaan pengemasan beras begitu ya, apakah kemudian produk yang kita hasilkan ini ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia? Berapa kapasitas kemampuan produksi kita kan gitu. Nah, sehingga kita tidak bisa melayani seluruh masyarakat Indonesia, 270 juta penduduk Indonesia kan gitu. Harus kita pilah siapa yang akan, harus kita bagi pasar tadi itu. Jadi pelanggan tadi, konsumen seluruh rakyat Indonesia ini harus kita pilah. Nah, harus kita bagi, harus kita kelompokkan siapa sebenarnya produk yang kita hasilkan ini, siapa sebenarnya targetnya gitu ya, target pasarnya siapa. Nah, sehingga perusahaan menurut Pak Kotor itu harus membagi pasar menjadi kelompok konsumen. Atau dalam artian berarti harus ada segmen dong. Segmen tertentu yang harus dilayani gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Karena tidak semua, meskipun semuanya penduduk Indonesia makan beras, tapi kan kebutuhan dan keinginan mereka tentang kualitas, harga dan seterusnya beras yang mereka konsumsi kan beda-beda itu. Nah, sehingga perusahaan harus mengidentifikasi segmen mana yang dapat dilayani kan gitu. Nah, inilah pentingnya kenapa perusahaan itu harus menentukan segmennya gitu, agar bisa menciptakan create value tadi itu. Nah, segmen mana? Lalu kemudian dari segmen yang dipilih itu kita harus pilih yang lebih spesifik lagi. Jadi kalau segmentasi itu kan memilah ya, memilah-milah pasar itu. Pasar di Indonesia ini dipilah-pilah, ada berapa kategori. Ya tentu kategori antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, meskipun produk yang sama, ya beda nanti kategorinya. Nah, dari hasil pemilahan itu kemudian kita pilih. Nah, memilih inilah kemudian namanya mentarget. Kita menentukan target mana yang akan kita layani. Nah, dengan target itu, dengan memilah-milah dan memilih itu, maka kita bisa menciptakan, bisa kita rumuskan value apa yang akan kita tawarkan ke mereka. Nah, ini dari sisi kita memilih dan memilah dan memilih konsumennya, pelanggannya ya. Nah, sehingga ketika kita menentukan value, create value ini ya, create value itu, maka akan berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi di sisi ketika kita sudah memilih target tertentu, ketika kita memilih misalkan untuk pasar produsen beras tadi itu, saya akan memilih orang yang memperhatikan kebersihan dan kesehatan. Pengemasan dari produk beras yang saya miliki itu harus tampak higienis ya. Ada hal-hal lain yang berkaitan dengan apa menunjukkan harga yang menunjukkan produk yang sangat berkualitas begitu ya. Nah, itu adalah pilihan perusahaan ketika memutuskan sebuah value tadi itu. Nah, sehingga produk kita itu memiliki pembeda, differentiate ya, differentiate agar ketika diferensiasi kita tawarkan ke pelanggan kita, kita menunjukkan create superior customer value. Nah, sehingga orang yang membeli produk yang kita tawarkan, meskipun harganya mungkin di atas rata-rata, mereka merasa layak untuk membelinya gitu. Nah, kalau sudah kita siapkan diferensiasi pembeda dengan produk yang lain, maka berikutnya kita bisa menentukan positioning. Nah, positioning ini berkaitan dengan value juga. Value
bahwa orang yang membeli produk yang kita tawarkan itu merasa bahwa dia Ini memang harus memilih itu, enggak. harus apa namanya, bahwa dia seorang pelanggan itu harus apa namanya ya, eh, tidak keberatan, bahkan merasa harus itu yang dia pilih gitu loh, sesuai dengan kemampuan mereka kan. Nah, itu ini namanya customer driven, artinya strategi pemasaran agar dapat mengarahkan pelanggan. Itu sebentar ya. Oke. Berikutnya untuk kalau kita bicara segmentasi pasar tadi kan memilah ya, memilah pasar menjadi beberapa kelompok itu. Ada 4 cara katakan begitu ya. Ada 4 cara bagaimana seseorang atau perusahaan itu untuk melakukan upaya yang dapat dilakukan dalam upaya untuk memilah pasar tadi. Segmentasi berdasarkan geografi, demografi, psikografi, dan perilaku. Nah, kalau berdasarkan geografi ya mungkin wilayah ininya ya, apa namanya, kebangsaannya, atau bahkan kalau lebih spesifik barangkali berkaitan dengan suku apa. Tapi kan ini susah nih kalau suku itu. Yang lebih umum itu geografi itu ya kaitan dengan wilayah. Kalau di Amerika itu ada nation, state gitu ya, countries, atau berdasarkan kota di mana mereka atau populasi mereka tinggal di mana, pusat kota, di pinggiran atau di desa begitu ya. Atau mungkin juga bisa berdasarkan iklim. Kalau di Asia ada 2 iklim, katakan di wilayah yang dekat-dekat dengan khatulistiwa gitu, musim kemarau, musim hujan gitu. Tapi kalau yang agak jauh dari khatulistiwa mungkin ada 4 musim begitu ya. Nah, itu adalah wilayah geografi. Kemudian bisa kita petakan segmentasi itu berdasarkan demografi. Demografi itu berkaitan dengan usia atau mungkin siklus hidup mereka. Nah, siklus hidup ini nanti secara spesifik akan kita pelajari. Artinya siklus hidup itu orang misalkan berumah tangga itu juga mengalami siklus hidup. Ketika anaknya masih baby, anaknya sudah usia sekolah dasar sampai menengah, sudah kuliah, punya rumah tangga, dan seterusnya. Nah, itu life cycle. Atau kalau pribadi-pribadi, dia bukan dilihat dari rumah tangga, pribadi-pribadi mungkin seseorang masa remaja, remaja yang kuliah, remaja yang bekerja, dan seterusnya. Itu life cycle. Nah, kalau sudah dewasa, katakan dewasa tapi dia baru bekerja, dewasa yang sudah punya pengalaman bekerja lama di sebuah organisasi, sebuah perusahaan, posisinya, nah, lalu atau sudah bekerja tapi mendekati pensiun. Nah, itu bisa berkaitan dengan life cycle stage. Kalau berkaitan dengan usia, gender ya berarti laki-laki perempuan. Income, occupation, dan seterusnya. Ini adalah berkaitan dengan memilah-milah pasar berkaitan dengan demografi. Atau psikografi. Psikografi itu bahwa psikografi itu apa namanya ya, gabungan antara psikologis dan apa namanya, demografi dan geografinya. Nah, sehingga seseorang yang berada pada sebuah nation tertentu, sebuah kebangsaan tertentu, warga negara tertentu, dengan usia atau demografi tertentu, dengan usia tertentu, katakan begitu, tentu memiliki lifestyle yang berbeda. Remaja di Indonesia dengan remaja di Korea itu memiliki lifestyle yang berbeda. Remaja, sama-sama remajanya di Indonesia, sama-sama Indonesia, yang tinggal di kota besar, Jakarta, Surabaya gitu ya,
tentu memiliki lifestyle yang berbeda dengan remaja yang dia sejak kecil hidup di pedesaan atau mungkin di jauh dari pelosok kota gitu. Jadi lifestyle-nya berbeda. Termasuk nilai-nilai mereka yang mereka pegang juga berbeda. Nah, itu berkaitan akhirnya nanti personalitinya pun beda-beda juga. Kalau orang kota, remaja kota mungkin cenderung lebih terbuka ketika diajak diskusi itu mereka cenderung apa namanya ya biasa ngomong lah gitu karena terbuka mereka. Tapi bagi orang remaja yang berasal dari yang tidak terbiasa mereka untuk terbuka ya mungkin ketika diajak diskusi cenderung menunggu. Kalau ditanya baru ngomong kan gitu. Nah, itu personality akhirnya ke sana. Atau behavioral perilaku. Nah, perilaku ini berkaitan dengan pada momen-momen tertentu, pada occasion tertentu. Itu tentu berbeda perilakunya orang. Atau apa benefit yang mereka percayai apa. Atau user statusnya. Artinya perilaku seseorang dalam menggunakan sebuah produk. Ada orang-orang tertentu ketika menggunakan produk katakanlah konsumsi air mineral saja lah misalkan ya. Air mineral kan dibungkus plastik. Nah, tentu ini juga berkaitan dengan apa namanya perilaku mereka. Ada yang buang sampah sembarangan, ada yang hati-hati membuang sampahnya ke tempat sampah, bahkan mereka ada yang punya apa namanya ya kesadaran ini sampah yang tidak bisa di-recycle berarti masuknya ke bagian mana. Nah, seperti itu barangkali itu segmentasi, memilah-milah. Nah, kelihatannya kan memang rumit ya dalam memilah-milah pasar ini. Tapi sebenarnya yang dilakukan ini secara teori ini, secara teori. Tapi dalam prakteknya sebenarnya perusahaan itu lebih melakukan hal yang simple dalam hal melakukan segmentasi pasar gitu. Oke, ini nanti terlalu ini ya. Nah, jadi jika jika sebuah perusahaan katakan begitu ya melakukan pemasaran yang sifatnya massal gitu, berarti dia memutuskan satu produk itu akan dibeli oleh semua pembeli siapapun. Nah, sementara upaya pemasaran strategi pemasaran yang mereka lakukan pun juga sifatnya massal. Nah, kalau seperti itu kan berarti tidak ada value yang khusus ditawarkan karena dianggap semuanya sama gitu ya. Nah, tentu promosinya pun bersifat massal. Nah, kalau saya nggak bisa bayangkan ya promosi massal ini kayak apa ya. Ini awalnya ini, awal sejarah ceritanya dari situ. Nah, padahal ya, padahal konsumen itu memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu perlu dilakukanlah segmentasi. Ini kerangka berpikirnya dari sana. Nah, segmentasi pasar itu tentu mengelompokkan pelanggan tadi ya, yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang mirip lah gitu ya. Bukan betul-betul sama, tapi mirip lah, memiliki kemiripan di situ ya. Jadi dalam hal segmentasi itu ya mengidentifikasi pasar itu pemasar atau perusahaan itu mengidentifikasi segmen mana yang akan dipilih gitu. Nah, karena kalau ketika sudah dipilih segmennya, dipilah ya, sudah dipilah biar tahu kalau dipilah-pilah ini, oh segmen A ini mereka sangat sangat apa, sangat peka terhadap perubahan harga. Segmen B tidak begitu peka terhadap harga, misalkan begitu ya, dipilah-pilah begitu. Nah, kita memilih yang mana nantinya gitu. Nah, itu di hasil memilah-milah pasar tadi ya, itu itu eh, di antara hasil pengelompokan tadi perlu diketahui bahwa di sana sebenarnya ada namanya niche market atau pasar ceruk. Nah, ceruk ini
sebenarnya kurang diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan, oleh produk-produk yang sifatnya banyak dibutuhkan orang ya, produk yang sifatnya massal begitu, atau katakanlah misalnya, atau biasanya pasar yang ceruk ini dibidik oleh para pemasar yang baru memasuki pasar biasanya. Jadi kalau misalkan Anda punya bisnis lalu kemudian baru, bisnisnya baru sifatnya begitu, sebaiknya ya memilih pasar ceruk ini. Ada subsegmen dari hasil memilah-milah tadi itu, ternyata kalau kita pelajari secara lebih detail lagi ada ceruk di situ. Nah, pasar ceruk ini kalau bisa ditemukan ini, maka sebenarnya dia, mereka ini pelanggan-pelanggan yang apa ya, eh, unik lah gitu. Karena mereka unik, tentu memiliki karakteristik yang berbeda dari yang sebagian besar pelanggan pada umumnya, sehingga mereka bersedia membayar lebih. Nah, karena bersedia membayar lebih, tentu akan ada dampaknya kepada, keuntungan perusahaan. Nah, jika pasar ceruk ini dilayani dengan baik, tentu akan dapat berkembang, tumbuh menjadi pasar yang potensial bagi perusahaan. Nah, pasar ceruk ini nggak menarik bagi pesaing karena mereka diabaikan oleh pesaing. Nah, kita mencoba mencari sebenarnya pasar ceruk ini karena mereka, pasar ceruk ini, pelanggan yang tergolong di pasar ceruk ini biasanya tidak agak diabaikan gitu oleh, pesaing-pesaing perusahaan gitu ya. Nah, bahkan jika ini dilayani secara lebih intensif gitu, akan menjadi spesialisasi bagi perusahaan yang melayani di pasar ceruk ini. Nah, ada istilah pemasaran lokal. Artinya begini, misal ya, kalau kita ini berkaitan dengan segmen pasar ini sebenarnya. Misal Anda tahu semua produk KFC ya. KFC itu kan produk Amerika tuh, ada di Indonesia. Nah, ketika masuk ke Indonesia, itu sebenarnya taste-nya sudah disesuaikan dengan lidah Indonesia itu. Kalau mungkin taste-nya masih asli Amerika, mungkin tidak disukai itu, oleh orang-orang Indonesia gitu. Jadi sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan lokal. Nah, makanya disebut pemasaran lokal ini. Jadi kan muncul istilah, think globally, act locally kan gitu. Berpikirnya secara global, dalam kerangka global, tapi aktivitasnya disesuaikan dengan lokalitas gitu, menyesuaikan dengan budaya setempat gitu. Atau mungkin bisa juga melakukan yang disebut dengan pemasaran akar rumput gitu ya, grassroots ya, marketing grassroots gitu ya. Jadi di lokal Indonesia ini barangkali ya, taste-nya antara orang Jawa Barat dengan Jawa Tengah mungkin agak sama, suka agak manis-manis begitu. Nah, mungkin ada taste yang rasa manis-manis. Tapi kalau orang Jawa Timur lebih cenderung suka yang asin-asin misalkan. Nah, ini sudah mendekati kepada pemasaran akar rumput itu. Atau kalau bisa, diri segmen target pasar yang ditentukan tadi lebih kepada pemasaran individual. Nah, kalau sekarang lebih memungkinkan dengan adanya teknologi, dengan, apa namanya, pemasaran secara menggunakan e-commerce begitu ya. Nah, ini lebih mudah, lebih memungkinkan, bukan mudah, lebih memungkinkan untuk melakukan pemasaran individual. Artinya sebenarnya kita mengetahui pelanggan kita secara individu-individu. Masing-masing individu itu perilakunya bagaimana. Nah, untuk mengetahui ini tentu dibutuhkan database yang kuat bagi sebuah perusahaan. Atau agar menjangkau yang lebih luas lagi, barangkali perlu adanya customize gitu ya, produk yang di customize. Ada, misalkan kalau perusahaan otomotif mungkin mengeluarkan limited edition begitu. Sebenarnya kan produk yang di customize, dia berbeda dengan produk yang umum gitu. Nah, jadi ada customizing gitu ya, bagi perusahaan menyesuaikan produk
dengan keinginan segelintir orang, segelintir pelanggan, sehingga diciptakanlah limited edition untuk sebuah produk begitu. Tentu ada kendala-kendala itu ya yang dihadapi nantinya. Nah, ini beberapa kendala, silahkan disesuaikan, dibaca sendiri. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya, segmentasi konsumen itu ada 4, geografis, demografis, psikografis, dan behavioral atau perilaku. Ini contoh saja, mungkin bisa dipahami ya. Ini mulai dari geografis, demografis, sampai dengan psikografisnya. Nah, atau kalau secara behavioral ya, secara perilaku, bisa menggunakan analisis psikografis false ini ya. Jadi ada ada model ya, ada model yang bisa digunakan untuk memetakan secara psikografis perilaku pelanggan yang pengguna dari produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Ini salah satu contohnya. Apakah ada orang di pasar sasaran ya, target pasar kita, dia sadar atau tidak untuk menggunakan sebuah produk kita gitu. Oh, yang sadar misalkan, mungkin orang yang sadar butuh akan suatu produk, mungkin kita pilih. Orang yang tidak mau mencoba, ada orang yang mencoba. Ketika orang yang sudah mencoba, apa kira-kira? Ini pemetaannya. Pemetaannya sampai dengan nanti ketemu dia pengguna berat atau dia pengguna ringan. Bukan artian narkoba ya, tapi artinya orang yang setiap saat ketika membutuhkan produk selalu memilih merek perusahaan kita. Itu namanya pengguna berat. Yes, katakan contoh saya di awal lah ya. Pasta gigi. Setiap hari kita pakai gosok gigi, pakai pasta gigi. Kenapa kok selalu merek Pepsodent yang kita gunakan? Itu namanya pengguna berat itu. Kalau nggak Pepsodent kayaknya nggak gosok gigi deh rasanya kan gitu. Ini perilaku ya. Nah, itu tadi berkaitan dengan yang saya jelaskan tadi, berkaitan dengan ketika sasaran pasarnya adalah individu. Bagaimana dengan pasar bisnis? Ternyata pasar bisnis pun bisa disegmentasikan juga bisa dipilah-pilah gitu ya. Bisa dipilah-pilah. Ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan demografis misalkan. Industri mana yang kita akan layani. Lalu kemudian ya tentu sesuai dengan karakteristik produk yang kita miliki ya. Nah, kalau misalnya kita punya industri kita memproduksi katakan kertas gitu ya. Kertas itu kan digunakan oleh seluruh pasar industri, kantor pemerintah, kantor swasta kan butuh kertas itu. Nah, kita tergantung kita pilih yang mana. Kalau yang kita pilih adalah industri yang besar begitu, nah, tentu ya kertas yang kita tawarkan ke mereka ya kertas yang bukan yang sembarangan, yang barangkali nampak mewah begitu ya, menunjukkan gengsi dari perusahaan itu kan gitu. Lokasinya di mana, bisa enggak kita menjangkau lokasi itu. Nah, itu berkaitan dengan segmentasi pasar bisnis. Ternyata pasar bisnis pun juga bisa kita pilah-pilah gitu. Nah, terlepas dari pasar mana yang kita pilah-pilah tadi, kemudian kita memilih mana. Memilih mana itu ada beberapa hal yang dipertimbangkan ketika kita memilih target pasar itu. Ada 7 hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, segmen berdasarkan kebutuhan. Artinya kita bisa memilih berdasarkan tingkat intensitas kebutuhan ketika mereka mengkonsumsi produk yang kita tawarkan. Yang kedua, berdasarkan identifikasinya, itu berkaitan dengan 4 hal tadi ya, demografis, psikografis, perilaku, sampai dengan behavioralnya. Atau kita memilih dari segmen itu mana yang menarik menurut perusahaan kita. Nah, tentu kita memilih segmen yang paling menguntungkan, yang kelihatannya itu memiliki profitabilitas yang menarik lah gitu.
Nah, berikutnya eh, di segmen yang kita pilih itu kita akan menyiapkan, menciptakan proposisi nilai. Nah, menciptakan proposisi nilai. Jadi itu namanya kalau di yang slide yang pertama tadi di sisi kanan itu kita menentukan positioningnya. Nah, positioning ini berarti berkaitan dengan apa namanya di mana kita sampai sejauh mana kita menyiapkan kemasan produknya, harganya, cara melayaninya itu menunjukkan positioningnya, positioning kita di mana gitu. Nah, baru kalau sudah ditentukan itu ditindaklanjuti dengan yang ketujuh, strategi bauran pemasaran, mulai dari produk, harga, promosi, dan place. Nah, nanti kita diskusikan setelah UTS ini berkaitan dengan marketing mix ini. Nah, bagaimana kriterianya memilih segmen yang efektif? Terukur. Artinya segmen itu bisa kita ukur indikatornya apa? Substansial, artinya sesuai enggak dengan yang diinginkan oleh yang kemampuan perusahaan. Lalu kita bisa menjangkau mereka, dapat diakses dan dapat didiferensiasi. Kita bisa segmen-segmen tadi bisa kita kita bedakan dengan yang dilayani oleh pesaing kita, serta dalam jangka panjang dapat ada keberlanjutannya kan gitu. Ini adalah beberapa cara diantara mengevaluasi dan memilih pasar segmen. Ada konsentrasi segmen tunggal, ada spesialisasi selektif, ada spesialisasi produk, ada spesialisasi pasar. Jadi gambarannya di sini kalau tunggal berarti misalkan ini ada pasar, ada P2 market 1 ya segmennya segmen P1, P2, P3, sementara kita memilih mana? Misalkan kita memilih P2M1, berarti ini sudah ini yang kita layani. Atau kita memilih berdasarkan risiko, artinya kalau kita pilih satu, nah kalau ini terus pesaing masuk ke sini, maka hilang dong kesempatan kita. Maka kita mendiferensiasi risiko perusahaan agar untuk kehilangan pasar. Maka kita cari segmen yang berdekatan. Kita selektif dari 9, katakanlah ada 9 pasar yang kita identifikasi tadi. Nah, kita pilih yang 3 yang mana gitu. Atau sudah kita pilih saja pasar yang nomor 2, meskipun macam-macam individunya, kita pilih saja yang pasar dengan kategori penghasilan mereka, misalkan kelas menengah misalkan. Ya sudah, yang penting kelas menengah. Apakah laki-laki atau perempuan, ataukah dia tinggal di kota atau di desa, tidak peduli, yang penting kelas menengah. Nah, itu spesialis pasar satu kelompok pelanggan tertentu kelas menengah misalkan begitu. Atau kita memilih pasar mulai dari kelas bawah sampai kelas atas, tapi yang spesifikasinya itu dia adalah misalkan remaja gitu. Yang penting kita pilih pasar remaja, baik remaja yang dia memiliki tingkat ekonomi bawah sampai ekonomi atas, yang penting remaja. Nah, itu disebut dengan cakupan pasar penuh. Ya. Atau kita pilah-pilah, artinya kita pilih pasar remaja tapi untuk kalangan menengah ke kalangan bawah, remaja untuk kalangan menengah, remaja untuk kalangan atas, dewasa kalangan bawah, dewasa kalangan menengah, lalu dewasa kalangan atas. Misalkan kita pilih tanpa diferensiasi tapi dianggap memiliki penawaran yang sama bagi sebuah perusahaan. Atau kita berupaya mengkaitkan antara satu segmen dengan pasar segmen yang lain. Misalkan transportasi itu
berkaitan dengan apa? Transportasi kita pilih ada pesawat terbang, kereta atau truk. Nah, lalu sementara kita punya produk ini, misalkan kita produknya adalah produk sistem informasi gitu ya. Eh, apa katakan kita punya GPS misalkan begitu ya. Untuk mengetahui keberadaan pesawat terbang, kereta atau truk. Nah, ini tentu memiliki apa namanya spesifikasi yang barangkali agak disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan variasi pelanggan kita kan gitu. Ini namanya rencana investasi per segmen. Nah, ini berkaitan dengan segmentasi pasar. Saya kira itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Monggo silakan kalau ada yang ingin ditanyakan untuk sebagai bahan diskusi.